Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Bangkitnya Pandan Wangi, bagian 6. Hari itu udara begitu cerah. Langit terlihat bening tanpa sedikit pun awan menggantung. Angin bertiup semilir membuat seluruh penghuni alam ini terasa dibuai oleh kenyamanan dan kesejukan. Tapi tidak demikian halnya yang dirasakan Putri Naga Sewu. Gadis itu duduk termenung di tepi sungai yang mengalir membelah desa Banyu Biru. Gadis itu memandang sebuah pondok yang tinggal puing-puing saja. Seluruh kayu dan batu di situ sudah hitam bekas terbakar. Putri Naga Sewu seperti teringat sesuatu di tempat ini. Tapi rasanya sukar untuk mengingat lebih jelas. Hanya samar-samar yang dapat dirasakan. Tapi tempat ini diyakini punya kenangan tersendiri bagi dirinya. Tapi kenangan apa? Dia sendiri tidak jelas mengetahuinya. Hehehe. Gadis itu terkejut ketika tiba-tiba saja terdengar suara terkekeh. Begitu menoleh tampak Nyai Klenting sudah berdiri tidak jauh darinya. Perempuan tua itu terus terkekeh seraya mengayun-ayunkan tongkatnya. Putri Naga Sewu bangkit berdiri dan berbalik menghadap perempuan tua berjubah merah itu. Digenggamnya erat-erat pedang di tangan kirinya. Orang yang sudah mati tidak perlu diingat lagi, Pandan Wangi, kata Nyai Klenting masih juga menyebut Pandan Wangi pada gadis itu. Apa maksudmu berkata begitu, Nyai Klenting? Ketus nada suara Putri Naga Sewu. Hehehe, kini aku sudah tahu, mengapa kau selalu tidak mengakui dirimu sebagai Pandan Wangi. Hehehe, kau selalu ingat dia Pandan. Nyai Klenting menunjuk ke kanan. Putri Naga Sewu menoleh. Tampak seorang gadis berbaju merah menyala berdiri tidak jauh dari gerumbul semak. Gadis yang ternyata adalah Mayang itu melangkah mendekati Nyai Klenting, lalu berdiri di samping kanan wanita tua itu. Aku tahu, sebenarnya kau sudah mati. Tapi si tua bangka jamus itu menghidupkanmu kembali dengan bunga abadi. Bunga yang seharusnya jadi milikku, ujar Nyai Klenting. Tapi, biarlah, aku tidak perlu lagi bunga busuk itu. Yang kuinginkan sekarang hanyalah kitab Naga Sewu dan pedang naga geni darimu Pandan. Aku jadi semakin tak mengerti pembicaraanmu, Nyai Klenting, ujar Putri Naga Sewu. Benar-benar sulit dipahami, karena dia sendiri tengah kebingungan tentang dirinya sendiri saat ini. Aku tidak butuh pengertianmu Pandan. Hampir 3 purnama kau terbujur. Karena kau putri dari sepasang pendekar Banyu Biru, dan telah minum air susu ibumu, maka kau tidak bisa mati sesungguhnya. Kau hanya mati semu, dan hanya dengan bunga abadi bisa hidup kembali karena sudah hampir terlewat batas kematianmu yang sesungguhnya. Tapi itu tidak bisa terulang untuk kedua kali Pandan. Sedikit saja jatuh pingsan, maka kematianmu sudah di ambang pintu. Tubuhmu juga tidak akan kuat. Kulitmu jadi peka. Jika sedikit saja tergores benda tajam, maka kau akan merasakan seperti tertusuk ribuan anak panah. Kemudian tubuhmu lemas dan siapa saja dengan mudah dapat membunuhmu. Kecuali, hehehe. Tapi itu tidak akan terjadi, Pandan, karena hari ini juga akan merasakan kematianmu yang sesungguhnya. Panjang lebar Nyai Klenting berkata. Putri Naga Sewu bergidik juga mendengarnya. Hal itu juga diketahuinya dari Eyang Jamus. Dan sekarang, dirinya bisa hidup kembali karena Eyang Jamus yang mengobatinya dengan bunga abadi. Bunga yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Nah, sekarang bersiaplah untuk mati, Pandan Wangi. Hiaa, tunggu. Tapi Nyai Klenting sudah melompat menerjangnya dengan kecepatan tinggi. Putri Naga Sewu tidak bisa lagi berbuat banyak, selain menghindari terjangan itu. Bergegas dia melompat ke samping, dan bergulingan di atas batu-batu kerikil di tepi sungai ini. Tapi baru saja bisa bangkit berdiri, Mayang sudah melompat dan membabatkan pedangnya. Uts, Putri Naga Sewu tidak punya pilihan lain lagi, kecuali menjatuhkan dirinya dan bergulingan beberapa kali di atas kerikil kembali. Dan dengan cepat tubuhnya melompat bangkit, langsung melesat mundur menjaga jarak. Tapi Nyai Klenting dan Mayang tidak lagi memberi kesempatan. Mereka berlompatan menyerang kembali dari 2 jurusan. Mayang, mengapa kau menyerangku? Seru Putri Naga Sewu meminta penjelasan.
Karena kau adalah pandan wangi, dan juga sebagai penghalangku untuk memperoleh Rangga. Sahut Mayang seraya melayangkan pedangnya ke arah kepala. Uts! Putri Naga Sewu merundukkan kepalanya, sehingga tebasan pedang Mayang lewat di atasnya. Tapi sebelum juga Putri Naga Sewu bisa mengangkat kepalanya, Nyai Klenting sudah menusukkan ujung tongkatnya ke arah perut. Buru-buru Putri Naga Sewu mengibaskan pedang yang masih berada di dalam sarungnya di tangan kiri. Terak, Nyai Klenting terperanjat kaget, dan langsung melompat mundur. Seketika wajah perempuan tua itu jadi memerah. Tangannya mendadak kesemutan ketika tongkatnya beradu dengan pedang di tangan kiri Putri Naga Sewu yang diyakininya sebagai pandan wangi itu. Sedangkan saat itu Putri Naga Sewu sudah melompat menghindari kibasan pedang yang meluncur ke arah kaki. Saat berada di udara, kakinya menghentak ke depan, langsung mendarat di dada Mayang. Mayang memekik tertahan. Gadis berbaju merah itu terhuyung-huyung belakang beberapa iangkah Putri Naga Sewu bersalto di udara 3 kali, lalu menjejakkan kakinya di tanah berkerikil. Jaraknya cukup jauh dari kedua orang yang menyerangnya tadi. Dengar, aku tidak kenal dan tidak pernah punya urusan dengan kalian. Jangan membuatku jadi bertindak keras. Tegas Putri Naga Sewu, lantang suaranya. Pandan wangi, sebaiknya serahkan saja kitab dan pedang itu, dengan demikian urusan ini akan selesai, kata Nyai Klenting juga lantang. Rakus, seharusnya kau bersiap-siap Nyai Klenting. Umurmu tinggal sejengkal lagi. Sinis nada suara gadis itu. Kadal. Kau memang patut mampus, bocah Setahia. Nyai Klenting tidak dapat lagi menahan amarahnya, dan lantas melompat sambil berteriak keras melengking tinggi. Pada saat yang sama, Mayang juga melompat dan berputar mengambil arah lain. Kembali Putri Naga Sewu yang diyakini kedua lawannya sebagai panda wangi itu harus menghadapi serangan dahsyat dari 2 jurusan. Serangan-serangan yang datang bagai air bah itu datang tak henti-hentinya. Tapi sungguh mengherankan, Putri Naga Sewu manis sekali dia mengimbanginya. Bahkan tidak jarang mengirimkan serangan balasan yang sanggup membuat kedua wanita itu kerepotan menghindarinya. Pertarungan terus berjalan semakin sengit. Bahkan tanpa terasa sudah menghabiskan lebih dari 20 jurus. Tapi nampaknya Putri Naga Sewu masih sanggup melayani kedua lawannya. Awas kaki! Tiba-tiba Mayang berseru nyaring. Hai! Putri Naga Sewu melompat begitu melihat kilatan pedang menebas ke arah kaki. Tapi pada saat yang sama ujung tongkat Nyai Klenling meluruk deras ke arah dadanya. Putri Naga Sewu tidak punya pilihan lain lagi. Diloloskan pedang dan disampoknya tongkat yang runcing itu. Hia! Terang! Tongkat Nyai Klenting terpental terbabat pedang naga geni yang berwarna merah bagai terbakar itu. Namun pada saat yang hampir bersamaan, Mayang melompat ke atas melewati kepala Putri Naga Sewu. Begitu cepat lompatannya sambil melayangkan tendangan disertai pengerahan tenaga dalam penuh. Putri Naga Sewu tidak bisa lagi menghindar. Tendangan yang keras bertenaga dalam itu langsung mendarat di punggungnya. Sebentar dia memekik tertahan. Tubuhnya terlempar ke depan, tersuruk jatuh mencium batu-batu kerikil yang panas terpanggang matahari. Mampus kau, bocah setan! Hia! Sambil berteriak keras, Nyai Klenting melompat dan menghunjamkan ujung tongkatnya ke tubuh Putri Naga Sewu. Tapi tinggal seujung rambut lagi ujung tongkat itu menghunjam tubuh Putri Naga Sewu, mendadak satu bayangan putih berkelebat cepat memotong arus. Terang! Nyai Klenting memekik kaget. Belum lagi hilang rasa terkejutnya, tahu-tahu dirasakan dadanya sesak. Bahkan tubuhnya terpental ke belakang beberapa tombak jauhnya. Tapi perempuan tua itu masih juga mampu melompat bangkit berdiri. Dengusannya begitu keras ketika melihat seorang pemuda berwajah tampan dan berbaju rompi putih sudah berdiri tegak di samping tubuh Putri Naga Sewu yang masih tengkurap di atas bebatuan. Rangga, desis Mayang terkesiap saat mengenali pemuda berbaju rompi putih itu. Seketika wajah Mayang jadi pucat pasi. Buru-buru tubuhnya berbalik dan hendak melompat kabur. Tapi belum juga niatnya tersampaikan, satu bayangan lain meluncur deras dan menghadangnya. Mayang terperanjat setengah mati. Apalagi setelah mengenali orang yang tahu-tahu sudah berdiri tegak menghadangnya.
Ternyata dia adalah Cempaka, adik tiri pendekar Raja Wali Sakti. "Cempaka," suara Mayang terdengar bergetar. Mayang bergegas melangkah mundur mendekati Nyai Klenting. Mereka berdiri berdampingan. Yang seorang berwajah geram penuh kemarahan, sedangkan yang seorang lagi berwajah agak pucat dan kelihatan serba salah. Memuakan, mengeroyok orang yang tidak berdaya sama sekali. Dengus Rangga dingin. "Anak muda, apa urusanmu di sini?" bentak Nyai Klenting. "Apa pula yang kau kerjakan di sini?" Rangga malah balik bertanya. "Heh, aku bertanya padamu, bocah setan," bentak Nyai Klenting gusar. "Aku benci menjawab pertanyaan manusia iblis macam dirimu. Keparat, barangkali kau punya nyawa rangkap sehingga berani menghinaku," dengus Nyai Klenting semakin gusar. "Nyawaku hanya satu, tapi mampu meredam kebiadabanmu, perempuan iblis. Kadal, monyet buduk, mampus kau." Hiaa, Nyai Klenting tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya, dan langsung melompat menerjang pendekar Raja Wali Sakti itu. Kebutan tongkatnya sungguh luar biasa dahsyatnya, sehingga menimbulkan deru angin bagai topan. Dan Rangga hanya mengegoskan tubuhnya sedikit, sehingga kebutan tongkat Nyai Klenting tidak mengenai sasaran. Bahkan perempuan tua itu jadi kerepotan juga menghindari pukulan yang dilepaskan secara beruntun oleh pendekar Raja Wali Sakti itu. Sementara Rangga dan Nyai Klenting bertarung, Cempaka bergerak perlahan mendekati Putri Naga Sewu yang masih tergolek tengkurap di bebatuan kerikil. Namun matanya tidak berkedip memandang Mayang. Cempaka baru berhenti bergeser setelah dekat dengan Putri Naga Sewu. Sedikit pun dia tidak berani berpaling karena tahu kalau Mayang cukup cerdas. Gadis itu bisa memanfaatkan kesempatan yang hanya sedikit saja. Tapi Cempaka benar-benar tidak berdaya, karena tiba-tiba saja Mayang melesat kabur. Cempaka memang tidak mungkin meninggalkan Rangga. Terlebih lagi di situ tergolek seorang gadis yang entah pingsan atau sudah tewas. Cempaka belum juga memeriksa gadis itu, karena pandangannya terpaku untuk menyaksikan pertarungan itu. Ini merupakan kesempatan baginya untuk menyaksikan pertarungan dua tokoh sakti yang ternama dalam rimba persilatan. Pertarungan terus berlangsung semakin sengit dan Cempaka memperhatikan tanpa berkedip dia sampai tak tahu kalau Putri Naga Sewu mulai bergerak. Gadil itu perlahan-lahan bangkit berdiri dan melangkah menjauh. Meskipun langkahnya agak terhuyung, tapi masih mampu mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Sedangkan Cempaka sama sekali tidak menyadarinya. Sementara pertarungan antara Rangga dan Nyai Klenting masih berlangsung sengit. Perhatian Cempaka semakin terpusat pada pertarungan itu. Benar-benar tidak disadari kalau gadis yang dikira masih pingsan atau sudah mati itu telah meninggalkannya diam-diam. Dan gadis itu kini berlari kencang, tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. "Modar!" tiba-tiba Rangga berseru keras. Dan seketika itu juga tangan kanannya bergerak cepat mengibas ke depan. Tepat pada saat yang sama, Nyai Klenting juga menghunjamkan tongkatnya ke arah dada. Dan tongkat itu pun bertemu tangan kanan pendekar Raja Wali Sakti dengan kerasnya. Saat itu Rangga memang tengah mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Ah! Nyai Klenting terpekik tertahan. Tubuh perempuan tua itu mencelat ke samping, dan sebelum bisa menguasai keseimbangan tubuhnya, Rangga sudah melompat sambil menghantamkan satu pukulan keras ke arah kepala. Pukulan yang mengandung tenaga dalam sempurna itu tidak dapat dihindari lagi, dan langsung menggajar kepala Nyai Klenting. Prak! Nyai Klenting menjerit melengking. Perempuan tua berjubah merah itu ambruk dan menggelepar di tanah. Dari kepala yang pecah, mengalir darah segar. Hanya sebentar Nyai Klenting berkelojotan, sebenjutnya diam tidak bergerak lagi. Rangga langsung melompat menghampiri Cempaka. "Cempaka, mana dia?" tanya Rangga. Suara Cempaka terputus. Adik tiri pendekar Raja Wali Sakti itu jadi celingukan. Sungguh mati tidak disadari kalau gadis yang diduga sudah mati itu telah lenyap dari sisinya. Cempaka memandang Rangga dengan sinar mata penuh permohonan maaf. Rangga menepuk pundak gadis itu penuh rasa pengertian. Memang, pendekar Raja Wali Sakti belum mengenali sosok yang tergolek pingsan tadi. "Sudahlah, kita tidak tahu siapa dia. Ayo jalan lagi," ujar Rangga lembut penuh pengertian. "Maaf, Kakang."
Aku benar-benar terkesima melihat pertarunganmu, ucap Cempaka lirih. Ayolah, lupakan saja, sahut Rangga. Kemana lagi kita pergi, Kakang? Seluruh desa Banyu Biru rasanya sudah dijelajahi, tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali, kata Cempaka mulai biasa kembali. Aku tidak tahu, sahut Rangga agak lesu. Oh iya, kemana Mayang melarikan diri? Rangga jadi ingat Mayang. Entahlah, desah Cempaka seraya memegang bahunya. Rangga terdiam, kepalanya tertunduk dan keningnya berkerut cukup dalam. Cempaka memperhatikan. Dia tahu kalau kakak tirinya ini sedang berpikir keras. Memang agak heran juga, mengapa Mayang ada di desa Banyu Biru ini. Tapi Cempaka tidak bisa menduga-duga. Kakang, apakah kuda kita aman di rumah penginapan itu? Tanya Cempaka mengalihkan perhatian. Aku pernah menginap di sana beberapa kali. Pemiliknya sudah kenal padaku, sahut Rangga. Namun keningnya masih juga berkerut. Ada yang dipikirkan, Kakang? Cempaka tidak bisa juga menahan keingintahuannya. Ada, sahut Rangga mendesah. Tentang apa? Mayang. Aku heran untuk apa dia berada di sini. Apakah dia sudah tahu kalau kita memang di sini? Rangga seperti bicara pada dirinya sendiri. Barangkali juga Kakang masalahnya sampai sekarang dia masih tetap mengharapkanmu. Aku yakin kalau dia juga sudah tahu tentang hilangnya Pandan Wangi. Cempaka mengemukakan pendapatnya. Dia memang sudah tahu, kata Rangga. Bahaya, desis Cempaka. Rangga menatap dalam-dalam gadis itu. Bukankah Mayang masih dendam pada Kak Pandan, Kakang? Aku pernah melihatnya sedang menimpuki pusara Kak Pandan dengan batu kerikil. Dia itu seperti sudah gila. Aku jadi menduga kalau dia berusaha mendahuluimu menemukan Kak Pandan dan mencoba membunuhnya. Atau bahkan mungkin mencincangnya. Lagi-lagi Cempaka mengemukakan dugaannya yang selama ini terpendam. Apa itu mungkin, Cempaka? Rangga sedikit terpengaruh juga. Mungkin saja. Coba lihat saja tadi. Dia sudah berani bergabung dengan orang lain yang berilmu tinggi. Sejak diusir dari Karang Setra, Mayang memang seperti sudah gila, Kakang. Terus terang saja, sebenarnya aku tahu kalau Mayang tidak jauh-jauh meninggalkan Karang Setra. Tapi aku diam saja. Aku juga sering mendapat laporan kalau Mayang selalu membunuhi gadis-gadis yang memakai baju biru. Anggapannya, gadis berbaju biru adalah Pandan Wangi. Dia begitu dendam tapi juga licik. Segala ucapannya tidak pernah sesuai dengan hatinya. Sudah tahu begitu, keucapan Rangga terputus tiba-tiba. Dia langsung tertegun, seperti mendapat lintasan dalam benaknya. Ada apa, Kakang? Tanya Cempaka. Sebentar, Cempaka. Kalau tidak salah, gadis itu tadi juga memakai baju biru. Agak ragu-ragu nada suara Rangga. Memang benar, sahut Cempaka, bahkan memegang pedang yang berwarna merah. Naga geni, desis Rangga cepat. Tiba-tiba kenangan manis bersama Pandan Wangi terlintas di benak pendekar Raja Wali Sakti. Tapi, apakah mungkin? Tanya Rangga dalam hati. Benak Rangga kini dipenuhi oleh pertanyaan yang membingungkan, sekaligus mendebarkan hatinya. Jangankan Cempaka, Rangga sendiri sukar untuk mempercayai kalau gadis yang telah mereka tolong dari maut adalah Pandan Wangi. Tapi melihat ciri-ciri yang begitu persis, mereka mulai diliputi keraguan-raguan dan kebimbangan. Sayangnya, di antara mereka tidak ada yang sempat melihat wajahnya, tapi ketika melihat pedang itu, Rangga yakin kalau pedang itu adalah pedang naga geni. Tidak ada lagi pedang yang berwarna merah bagai besi terbakar selain pedang naga geni milik Pandan Wangi. Apakah Pandan Wangi masih hidup? Atau ada orang lain yang... Tidak mungkin. Rangga membantah sendiri pemikirannya. Perasaannya benar-benar bergolak antara ada dan tiada. Antara rindu dan ketidakpastian. Pendekar Raja Wali Sakti itu yakin benar kalau pedang naga geni terkubur bersama tubuh Pandan Wangi. Sedangkan kitab Naga Sewu memang sudah dimusnahkan Pandan Wangi di Pulau Karang, setelah menguasai seluruh jurus-jurus yang ada di dalam kitab itu. Sayangnya, waktu itu Rangga tidak sekalian mengubur kipas baja yang menjadi ciri khas Pandan Wangi. Kipas itu kini tersimpan dalam ruangan penyimpanan senjata pusaka di Kerajaan Karang Setra. Dan Rangga memang sengaja menyimpannya untuk selalu dapat mengenang gadis yang sangat dicintainya itu.
Sudah setengah harian Rangga berdiri mematung di depan jendela kamar penginapannya. Sedangkan Cempaka sudah sejak tadi keluar. Katanya ingin melihat-lihat suasana di desa Banyu Biru ini, sambil mencari keterangan. Hampir semua orang yang melintas di depan rumah penginapan ini jadi perharian Rangga, terlebih lagi para gadis yang berbaju biru. Dan ketika mata pendekar Raja Wali Sakti itu menatap seorang gadis yang berjalan bersama seorang laki-laki tua berjubah putih, seketika aliran darahnya berdesir kuat. Apalagi gadis itu juga membawa pedang. Maka detak jantungnya terasa lebih cepat berdenyut. Rangga menggosok-gosok matanya, setengah tidak percaya dengan yang dilihatnya ini. "Pandan," desis Rangga. Secepat kilat pendekar Raja Wali Sakti itu melompat keluar dari jendela kamar penginapannya. Langsung dikejarnya dua orang yang dilihatnya. Tapi keadaan jalan yang penuh orang hilir mudik membuat langkahnya agak tertahan. Tapi Rangga terus mengerahkan pandangannya pada dua orang yang berjalan cukup jauh darinya. "Pandan!" teriak Rangga memanggil. Tepat pada saat itu, sebuah kereta kuda melintas di depannya. Kalau saja Rangga tidak cepat melompat ke tepi, pasti akan terlanggar kereta yang melaju cukup kencang. Padahal jalan ini bisa dikatakan begitu padat. Pandangan Rangga terhalang sesaat, dan begitu kereta kuda berlalu, dua orang yang dikejarnya sudah tidak terlihat lagi. Rangga bergegas melangkah cepat dan baru berhenti setelah tiba di tempat dua orang yang dilihatnya tadi. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang ke sekeliling, namun tidak juga menemukan dua orang yang dicari. Dia bersungut-sungut kesal, memaki kereta kuda yang lewat dan menghalangi pandangannya tadi. Rangga menghampiri seorang penjual buah-buahan di dekatnya. Penjual buah itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ditawarkan buah semangka yang cukup besar ukurannya, tapi Rangga menolak halus. "Maaf, Kisanak, aku ingin bertanya," kata Rangga sopan. "Boleh saja, Den, tapi beli dulu buahku ini," sahut penjual buah itu. "Baiklah, berapa harga semangka itu?" Rangga menyerah. "Berapa saja, Den, asal tidak rugi." Rangga mengeluarkan sekeping uang perak dan menyerahkannya pada penjual semangka itu. Tentu saja laki-laki setengah baya penjual buah itu terbeliak. Sekeping uang perak sudah lebih untuk memborong semua dagangannya. "Kisanak, apakah tadi melihat seorang laki-laki tua berjubah putih membawa tongkat bersama seorang gadis berbaju biru lewat di sini?" tanya Rangga langsung tanpa mempedulikan penjual buah yang masih terkesiap itu. "Oh, apa, Den?" Penjual buah itu tergagap. Rangga mengulangi pertanyaannya dengan sedikit kesal. "Wah, banyak yang lewat, Den. Tapi sepertinya Raden menanyakan Eyang Jamus." Agak ragu-ragu juga penjual buah itu menjawab. "Eyang Jamus? Siapa dia?" tanya Rangga. "Seorang tabib yang sangat terkenal dan sakti. Segala macam penyakit bisa disembuhkan. Bahkan dia punya ilmu yang aneh-aneh. Kalau dilihat dari ciri-ciri yang Aden sebutkan tadi, tidak ada orang lain yang memakai jubah putih bertongkat hitam selain Eyang Jamus," jelas penjual buah itu. "Apakah tadi dia lewat sini?" Rangga ingin ketegasan. "Baru saja, Den. Kalau memang benar Eyang Jamus yang dimaksudkan, bersama seorang gadis berbaju biru?" tanya Rangga lagi. Penjual buah itu berpikir sejenak. "Iya, Den. Kabarnya Eyang Jamus memang kedatangan cucunya dari kota. Mungkin juga tadi dia berjalan bersama cucunya." "Kemana perginya?" "Arahnya ke sana." Penjual buah itu menunjuk ke suatu arah. "Pasti dia pulang, Den. Rumahnya terpencil, jauh di sana." "Kisanak pernah melihat cucunya?" tanya Rangga semakin tertarik. "Wah, belum, Den. Itu juga hanya dengar-dengar saja. Soalnya belum ada yang pernah melihat. Hanya dengar saja, Den." "Ya, sudah. Terima kasih." Rangga langsung melangkah pergi. Den, buahnya jual saja pada orang lain." Penjual buah itu terlongong. Tapi hanya sebentar saja. Sesaat kemudian dia berjingkrak gembira. Tidak disangka-sangka, hari ini mendapat sekeping uang perak. Dengan uang itu usahanya bisa bertambah 2 kali lipat. Padahal buah dagangannya saja masih begini banyak. Penjual buah itu tidak peduli dengan dagangannya yang masih banyak. Langsung saja dibenahi dan beranjak pulang penuh kegembiraan. "Dasar rejeki nomplok, hehehe.
Penjual buah itu terkekeh kegirangan sendirian, persis orang gila. Rangga memandangi rumah kecil yang letaknya terpencil, jauh dari rumah penduduk lainnya. Rumah itu dinaungi pohon beringin yang sangat besar. Memang, cukup teduh dan nyaman. Perlahan-lahan Rangga mengayunkan kakinya, mendekati rumah itu. Keadaannya sangat sepi, seperti tidak ada orang di dalam rumah itu. "Silakan masuk, anak muda." Pintu tidak terkunci. Rangga tersentak kaget, ketika tiba-tiba terdengar suara tua yang parau dari dalam rumah kecil itu. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu tetap mengayunkan langkahnya mendekati pintu yang sedikit terbuka. Sebentar berhenti, kemudian tangannya mendorong pintu dari kayu itu. Suara bergerit terdengar dari engsel yang berkarat tidak pernah tersiram minyak. Sejenak Rangga memandangi bagian dalam yang tidak begitu luas. Hanya ada sebuah dipan bambu beralaskan tikar daun pandan, dan sebuah altar baru pualam putih dengan kolam kecil yang panjang. Tidak ada lagi perabotan, kecuali sebuah lemari kecil di samping dipan bambu itu. "Masuklah," kata seorang laki-laki tua berjubah putih yang duduk bersila di batu pualam putih. Rangga melangkah masuk tapi hanya berdiri saja memandang laki-laki tua berjubah putih itu. Dialah yang dilihatnya tadi berjalan bersama seorang gadis yang wajahnya mirip Pandan Wangi. "Silakan duduk, tapi tidak ada kursi di sini," kata laki-laki tua itu ramah. "Terima kasih," ucap Rangga seraya duduk bersila di lantai. "Ada keperluan apa hingga datang mengunjungiku, anak muda?" tanya laki-laki tua itu tetap ramah suaranya. "Hanya ingin bertanya saja, Eyang Jamus." "Panggil saja aku Eyang Jamus." "Baiklah," desah Rangga. "Maaf, terpaksa duduk di lantai. Di sini aku tidak pernah membedakan siapapun. Semua yang datang ke sini kuanggap sama, meskipun seorang raja besar yang sepatutnya diberi tempat layak," kata Eyang Jamus yang sudah tahu siapa sebenarnya pemuda yang datang ke rumahnya ini. "Tidak mengapa, Eyang," ucap Rangga maklum. "Nah, katakan apa kepeduanmu sehingga sempat datang ke gubukku ini?" "Maaf, Eyang. Aku hanya ingin bertemu cucumu," kata Rangga langsung. Eyang Jamus mengerutkan alisnya hingga bertaut hampir menyatu. "Apa tidak salah alamat, anak muda? Aku tahu siapa kau sebenarnya. Kau seorang raja, dan seorang pendekar temama tanpa tanding. Ada apa dengan cucuku? Apakah punya kesalahan padamu?" "Sama sekali tidak. Aku hanya..." Suara Rangga terputus. "Teruskan," pinta Eyang Jamus. Tiba-tiba Rangga terkesiap. Pandangan matanya lurus melewati belakang Eyang Jamus. Ternyata di sana telah berdiri seorang gadis berwajah cantik memakai baju biru dengan pedang tersampir di punggung. Sebenarnya gadis itu biasa saja, tapi wajahnya sempat membuat Rangga tidak berkedip memandangnya. "Pandan," desis Rangga tanpa sadar ingin rasanya Rangga menubruk gadis yang wajahnya mirip Pandan Wangi itu. Kalau saja tidak ada Eyang Jamus, mungkin gadis itu langsung dipeluk dan diciuminya. Antara percaya dan tidak, yang jelas Rangga menyaksikan bahwa gadis itu bagaikan Pandan Wangi yang hidup kembali. Maka dengan seketika, jantungnya berdetak keras. Gelora cinta dan rindunya kian bergejolak. Eyang Jamus segera memutar tubuhnya, dan tersenyum. Lalu diberinya isyarat agar gadis itu mendekat. Laki-laki tua itu kembali memutar tubuhnya dalam keadaan masih tetap duduk bersila. Gadis berbaju biru itu melangkah mendekati Eyang Jamus, kemudian duduk di samping altar pualam putih itu. "Ini cucuku, anak muda," kata Eyang Jamus. "Oh." Rangga tersentak, langsung mengalihkan pandangan dari gadis itu pada Eyang Jamus. Mata Rangga benar-benar tertutup, seperti tak memandang ada laki-laki tua di hadapannya. "Dia bernama Naga Sewu," ujar Eyang Jamus memperkenalkan. "Naga Sewu," gumam Rangga. Ingatan pendekar Raja Wali Sakti langsung tertuju pada kitab Naga Sewu. Dipandanginya gadis itu lagi. Gagang pedang yang menyembul membuat pemuda itu tertegun. Tidak salah lagi. Pedang itu memang benar pedang naga geni. Rangga menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Sungguh mati tidak ditemukan perbedaannya dengan Pandan Wangi. Wajah, bentuk tubuh, dan segala-galanya sangat mirip Pandan Wangi. Mungkinkah Pandan Wangi hidup kembali? Tapi Rangga tidak percaya kalau Pandan Wangi masih hidup.
Jelas kalau si kipas maut itu sudah tewas di tangan Purbaya. Pandanwangi telah tewas di dalam pelukannya. Dan pusaranya selalu ditunggu selama 3 hari 3 malam. Lalu, siapa gadis di depannya ini sebenarnya? Dan di mana mayat Pandanwangi yang hilang? Macam-macam pertanyaan berkecamuk di dalam benak Rangga. Pertanyaan-pertanyaan yang sukar untuk dijawab sekarang ini. Anak muda, tegur Eyang Jamus. Lagi-lagi Rangga tergagap kaget. Eyang, boleh bicara denganmu berdua saja. Pinta Rangga setelah bisa menenangkan dirinya. Kenapa? Bukankah tadi ingin bertemu dengan cucuku? Benar Eyang. Tapi, Rangga melirik gadis yang masih diam saja di tempatnya. Anak muda, sebenarnya maksud kedatanganmu ke sini sudah ku ketahui, kata Eyang Jamus. Rangga terdiam. Kembali diliriknya gadis itu. Entah kenapa, setiap kali melirik, selalu ada perasaan yang bergejolak di hatinya. Perasaan yang sukar untuk digambarkan, tapi begitu indah jika jadi kenyataan. Naga Sewu, bisa kau pergi sebentar? Pinta Eyang Jamus yang bisa merasakan perasaan pendekar Raja Wali Sakti itu. Putri Naga Sewu tidak membantah, lalu beranjak bangkit dan melangkah keluar. Tapi sempat Ju melirik pada Rangga. Dan pendekar Raja Wali Sakti tidak bisa mengartikan lirikan gadis itu yang langsung menghilang di balik pintu. Rangga menggeser duduknya lebih mendekat lagi pada Eyang Jamus. Untuk beberapa saat keheningan menyelimuti mereka berdua. Sepertinya, masing-masing tengah sibuk berbicara dalam pikirannya. Eyang, benarkah dia cucumu dan bernama Naga Sewu? Tanya Rangga setelah cukup lama terdiam. Bukan, sahut Eyang Jamus singkat. Bukan. Rangga tersentak. Entah kenapa tiba-tiba saja dirasakan aliran darahnya seperti terbabahkan, jantungnya kembali jadi lebih cepat berdetak. Aku sendiri masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Meskipun aku sendiri selalu dihantui duga ayah, memang tidak bisa disangkal kalau wajahnya begitu mirip cucu sahabat karibku, si kakek tangan 1000, kata Eyang Jamus terus terang. Siapa? Rangga menggerinjang kaget mendengar nama kakek tangan 1000 disebut. Nampaknya kau mengenali nama itu, anak muda. Aku sempat bertemu dengannya, Eyang. Dan pasti Eyang sudah mendengar peristiwa di Bukit Setan. Aku terlibat langsung di dalamnya. Yah, memang sangat kusesalkan kematiannya, kata Rangga pelan. Ya, aku tahu. Justru itu kau sudah kukenal meskipun tidak kau sebutkan namamu, Rangga. Maafkan. Tidak apa. Jadi Eyang juga beranggapan kalau dia itu, kembali suara Rangga terputus. Tapi hatinya terus berkata, dan berharap kalau gadis itu adalah Pandanwangi. Benar, tapi aku tidak yakin, sahut Eyang Jamus bisa mengerti. Naga Sewu adalah nama pemberianku, karena dia tidak bisa lagi mengingat tentang diri dan masa lalunya. Sudah cukup lama dia terkubur. Terkubur. Sentak Rangga memutus kata-kata yang Jamus. Hati Rangga makin diliputi perasaan tak menentu. Harapan yang semula tak mungkin, entah bagaimana caranya, harus menjadi mungkin. Benar, Rangga. Hampir 3 purnama Naga Sewu terkubur. Aku sendiri tidak tahu apa sebabnya, sampai terkubur selama itu. Memang ada suatu ilmu yang disebut ilmu mati semu. Seseorang bisa diduga mati, padahal sebenarnya jiwanya masih hidup. Tapi setahuku, paling tahan 3 atau 7 hari lamanya. Tapi yang terjadi pada diri Naga Sewu sungguh luar biasa. Ketahanannya hampir menyamai ilmu yang dimiliki salah seorang dari sepasang pendekar Banyu Biru. Bukankah itu orang tua Pandanwangi? Potong Rangga. Benar, tapi aku tidak yakin kalau ibu Pandanwangi menurunkan ilmunya pada anaknya. Karena mereka meninggal saat Pandanwangi baru saja 1 bulan dilahirkan, dan langsung dibawa oleh kakeknya. Entah kemana, aku sendiri tidak tahu. Ya, aku tahu. Kakek tangan 1000 pernah cerita padaku sebelum tewas dalam pertarungannya melawan nenek jubah merah. Sayang, kakek tangan 1000 tidak menceritakannya lebih rinci. Juga tentang kehidupan Eyang Abiyasa yang merawat Pandanwangi. Itulah yang menjadi keraguan dalam diriku, Rangga. Selama ini ku dengar kalau Pandanwangi dibawa Abiyasa dalam pengembaraannya. Dan dia baru berada di desa Banyu Biru setelah kakeknya itu meninggal dalam pertarungan itu. Aku sendiri tidak tahu permasalahannya.
Belum lama Pandan Wangi tinggal bersama kakek tangan seribu, tapi musibah sudah melanda lagi. Eyang, apakah ilmu mati semu adalah ilmu keturunan? Tanya Rangga. Memang bisa dijadikan ilmu keturunan, tapi kenapa ilmu itu bisa diturunkan pada saat masih bayi melalui air susu ibunya? Dan itu pun kalau ibunya sempat menyusui paling sedikit 30 kali. Setelah itu barulah ilmu itu akan menurun. Yah, memang ada kemungkinan bisa semakin hebat pada keturunannya. Eyang, apa tidak mungkin ketika masih bayi Pandan Wangi diberi air susu ibunya? Duga Rangga. Rasanya mungkin juga, Rangga. Walaupun Pandan Wangi langsung dibawa Abiyasa begitu orang tuanya meninggal, tapi mungkin masih sempat disusui. Memang sewaktu dibawa pergi tidak ada seorang pun yang tahu. Mereka seperti menghilang begitu saja, hingga Pandan sudah besar baru muncul di desa ini. Untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu terdiam. Rangga menekur memandangi lantai di depannya. Sedangkan Eyang Jamus mengelus-elus janggutnya yang panjang dan putih keperakan. Hampir bersamaan mereka menarik napas panjang, seakan-akan ingin melonggarkan rongga dada masing-masing. Persoalan yang dihadapi memang tidak mudah, karena orang-orang yang mungkin ada sangkut pautnya dengan Pandan Wangi sudah meninggal. Eyang, di mana letak kuburan Naga Sewu ketika itu? Tanya Rangga, tiba-tiba teringat kata-kata yang tadi diucapkan Eyang Jamus. Di sebelah timur Karang Setra. Tepatnya di Bukit Karungan. Selak Rangga cepat. Benar, tidak salah lagi Eyang. Dia pasti Pandan Wangi. Entah bagaimana caranya, Rangga berusaha memastikan kalau gadis itu adalah Pandan Wangi. Perasaannya kini meledak-ledak. Bagaimana kau bisa memastikan, Rangga? Tanya Eyang Jamus. Eyang, kedatanganku ke desa Banyu Biru memang untuk mencari mayat Pandan Wangi yang hilang dari kuburannya. Karena kudapatkan kuburan itu sudah terbongkar, jelas Rangga singkat. Memang aku yang membongkar kuburan itu, Eyang Jamus mengakui terus terang. Kenapa? Dengar dulu penjelasanku, Rangga. Hal itu kulakukan dengan berbagai pertimbangan. Aku tidak tahu sama sekali ada pusara di sana. Dan aku juga tidak tahu letak Bukit Karungan, kalau saja tidak ada petunjuk dari mimpi-mimpiku yang aneh. Yah, seandainya gagal, jenazahnya pasti ku kembalikan lagi ke pusaranya semula. Tapi aku berhasil. Hanya saja gadis itu jadi seperti bayi yang baru lahir. Dia tidak tahu siapa dirinya, dan tidak bisa lagi mengingat latar belakang dan masa lalunya. Aku memang sudah menduga sebelumnya, karena ia sudah lama terkubur, jelas Eyang Jamus singkat. Jadi Pandan Wangi hidup lagi. Rangga seperti tak percaya. Sinar matanya berbinar-binar memancarkan kebahagiaan yang amat sangat. Eyang Jamus hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Dan Rangga sudah tahu maksudnya. Bahkan hampir saja dia berteriak seperti anak kecil yang menemukan mainannya kembali. Lalu, bagaimana untuk mengembalikan dirinya yang sesungguhnya, Eyang? Desak Rangga, seperti tidak sabar. Hanya ada satu cara. Apa? Dikubur kembali. Sejak bertemu Pandan Wangi yang kini memakai nama Putri Naga Sewu, hati Rangga yang semula berbunga-bunga kini jadi sering murung menyendiri. Semula memang diyakini kalau Putri Naga Sewu adalah Pandan Wangi. Tapi gadis itu tetap menyangkal bahwa dirinya bukan Pandan Wangi. Bahkan tidak ingat sama sekali terhadap Rangga. Memang benar kata Eyang Jamus, gadis itu bagai bayi yang baru dilahirkan. Beberapa kali Rangga mencoba untuk mengembalikan ingatan Pandan Wangi, tapi selalu gagal. Gadis itu tetap tidak ingat dirinya yang sebenarnya. Malah sekarang lebih suka dipanggil Putri Naga Sewu. Rangga tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kini memang tidak ada cara lain untuk mengembalikan Pandan Wangi pada keadaan seperti semula, selain yang dikatakan Eyang Jamus. Dikubur kembali setelah 3 hari. Pagi-pagi sekali Rangga dan Cempaka sudah berada di rumah Eyang Jamus. Pendekar Raja Wali Sakti sudah memutuskan untuk menyetujui usul Eyang Jamus, meskipun tahu resikonya terlalu tinggi bagi keselamatan Pandan Wangi yang kini masih juga memflakai nama Putri Naga Sewu. Berangkat sekarang? Tanya Eyang Jamus. Baik, sahut Rangga, mantap. Kuda dan perbekalan sudah kusiapkan, selak Cempaka. Bagaimana, Naga Sewu? Sudah siap?
Eyang Jamus menatap Putri Nagasewu. Sudah, sahut Putri Nagasewu mantap. Baiklah, ayo kita berangkat. 4 orang keluar dari dalam rumah kecil itu. 4 ekor kuda sudah siap menanti di depan pintu. Mereka segera melompat ke punggung kuda masing-masing. Eyang Jamus menggebah kudanya lebih dahulu. Cempaka membarengi di sampingnya. Sengaja ditinggalkan Rangga dan Putri Nagasewu di belakang. Rangga masih berusaha meyakini gadis itu sebagai Pandan Wangi. Kadangkala di benak Rangga terlintas kalau dirinya tengah berjalan bersama gadis yang dicintainya. Tapi jika teringat bahwa gadis itu lupa terhadap dirinya, hati Rangga seperti terpukul. 4 orang berkuda itu memacu kudanya tidak terlalu cepat, memang tidak dikejar waktu. Kapan saja bisa dilaksanakan. Rangga mengendalikan kuda Dewa Bayu di samping Putri Nagasewu. Sesekali diliriknya gadis itu. Setiap kali pandangannya tertumpu pada wajah cantik di sampingnya, terselip suatu perasaan ganjil. Meskipun yakin kalau gadis itu adalah Pandan Wangi, tapi masih terselip keraguan di hatinya. Keraguan yang didasarkan pada keyakinannya kalau Pandan Wangi sudah tewas 3 bulan yang lalu. Dan sekarang seorang gadis yang begitu serupa segala-galanya dengan Pandan Wangi tengah berkuda di sampingnya. Tidak ada sedikit pun perbedaannya. Rangga menarik napas panjang dan terasa begitu berat. Ada apa? Kok menarik napas? Tegur Putri Nagasewu seraya menoleh menatap pemuda di sampingnya. Tidak apa-apa, sahut Rangga disertai desahan panjang. Kelihatannya ada yang dipikirkan, ujar Putri Nagasewu tetap memperhatikan. Mungkin, tapi aku tidak tahu apa yang sedang kupikirkan, sahut Rangga terus terang. Aku tahu, kau pasti sedang memikirkan diriku, tebak Putri Nagasewu. Rangga terkejut mendengar tebakan yang tepat itu. Secara jujur dirinya memang tengah memikirkan gadis itu. Dia cemas kalau usaha Eyang Jamus mengalami kegagalan. Itu berarti untuk selamanya tidak akan bisa bertemu Pandan Wangi lagi. Menurut Eyang Jamus, pekerjaan ini mengandung risiko nyawa bagi gadis itu. Kegagalan sedikit saja mengakibatkan kematian yang sebenarnya. Tapi jika berhasil, maka gadis itu akan memiliki satu ilmu yang langka dan tidak ada duanya di dunia ini, ilmu yang bisa mematikan diri dan menghidupkannya kembali sesuka hati. Dan yang pasti, kekuatan ilmu untuk mati semu itu hanya selama 7 hari. Lebih dari itu akan mati selama-lamanya. Boleh kutanya kau sesuatu, Kakang? Ucap Putri Nagasewu yang sudah membiasakan memanggil Rangga dengan sebutan Kakang. Dan ini memang sudah diminta Rangga sebelumnya. Apa yang akan kau tanyakan? Sambut Rangga. Kenapa kau begitu yakin kalau aku ini Pandan Wangi? Tanya Putri Nagasewu. Sukar untuk dikatakan, Nagasewu. Tapi aku tetap yakin kalau kau adalah Pandan Wangi, sahut Rangga hati-hati. Apa karena wajahku yang mirip kekasihmu itu? Tebak Putri Nagasewu. Mungkin salah satunya. Tapi dari cerita Eyang Jamus, kau diambil dari dalam kubur. Dan aku tahu betul kalau kuburan itu adalah kuburan Pandan Wangi. Itu sebabnya jauh-jauh mencarimu sampai ke sini. Putri Nagasewu diam saja. Aku yakin kau adalah Pandan Wangi. Bukan Putri Nagasewu, lanjut Rangga. Sepertinya berusaha meyakinkan gadis di sampingnya. Putri Nagasewu tetap diam. Entah apa yang ada dalam benaknya saat ini. Dan Rangga sendiri juga sudah tidak bicara lagi. Sementara mereka semakin jauh meninggalkan desa Banyu Biru. Malam sudah jatuh dalam pelukan alam. Gelap menyelimuti seluruh permukaan bumi. Saat ini bulan bersinar penuh dan langit pun terlihat cerah. Bintang-bintang gemerlap menambah indahnya malam ini. Rangga duduk bersila di depan seonggok api unggun. Di sampingnya duduk Cempaka, sedangkan Eyang Jamus dan Putri Nagasewu berada agak jauh dari tempat itu. Entah apa yang tengah mereka bicarakan. Kakang, bisik Cempaka tiba-tiba. Aku sudah tahu Cempaka. Sebaiknya beritahu Eyang Jamus dan Nagasewu, kata Rangga bisa menangkap bisikan itu. Sejak dari desa Banyu Biru mereka mengikuti Kakang, kata Cempaka setengah berbisik. Benar. Aku juga ingin tahu apa maksudnya membuntuti kita, sahut Rangga kalem. Rangga dan Cempaka menoleh. Eyang Jamus dan Putri Nagasewu datang menghampiri.
Mereka duduk melingkar mengelilingi api unggun yang tidak begitu besar. Pandangan Eyang Jamus lurus ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. "Apa yang mereka inginkan, Rangga?" tanya Eyang Jamus yang rupanya juga sudah mengetahui kedatangan tamu-tamu tidak diundang. "Entahlah, mungkin," Rangga melirik Putri Naga Sewu. Rupanya mereka masih juga menginginkan pedang ini," gumam Putri Naga Sewu. Gadis itu juga sudah tahu. Keempat orang itu tetap duduk diam tanpa bicara-bicara lagi, namun jelas bersikap waspada penuh. Suara-suara iangkah kaki yang begitu ringan semakin jelas terdengar. Dalam hati, Rangga menghitung tamu-tamu tak diundang itu. Ada sekitar 4 atau 5 orang. Dan tampaknya bukan orang-orang sembarangan. Suara iangkah kaki itu demikian halus dan hampir tidak terdengar. Itu sudah menandakan kalau ilmu yang dimiliki cukup tinggi. Siapa mereka? Belum sempat pertanyaan di dalam benak Rangga terjawab, mendadak sebatang tombak panjang meluncur deras ke arah Putri Naga Sewu. Hanya dengan sedikit memiringkan tubuh, tombak itu menancap dalam pada sebatang pohon di samping gadis itu. Sebatang tombak hitam kemerahan dan sebelum lagi keempat orang itu bisa bergerak, mendadak melesat puluhan anak panah. Keempat tokoh rimba persilatan itu serentak berlompatan menghindari hujan anak panah itu. Meskipun serangan itu hanya sekali, namun puluhan anak panah itu cukup mengancam nyawa mereka. Sekilas, Rangga melihat sebuah bayangan berkelebat dalam semak. Secepat kilat pendekar Raja Wali Sakti itu melompat mengejar. Hiaa! Tepat begitu tubuh pendekar Raja Wali Sakti menembus semak, sebuah bayangan melesat ke atas, lalu hinggap di atas dahan. Dan belum lagi Rangga keluar dari dalam semak, dari segala penjuru bermunculan sekitar 6 orang bersenjata golok dan tombak. Tanpa berkata apa-apa, mereka berlompatan menyerang Putri Naga Sewu, Eyang Jamus dan Cempaka. Malam yang semula hening tenang itu, seketika pecah oleh pekik dan teriakan pertempuran, ditingkahi benturan senjata beradu. Rangga cepat-cepat melompat keluar dari dalam semak dan langsung terjun ke dalam kancah pertempuran itu. Tapi belum juga sempat melayangkan satu pukulan, mendadak sebuah bayangan berkelebat memotong arahnya. "Hai!" Pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya ke belakang. Tubuhnya kini berputar beberapa kali di udara, kemudian mendarat manis di tanah. Tatapan matanya tajam menangkap sesosok tubuh perempuan tua kurus. Tongkat di tangannya, pada ujungnya berbentuk tengkorak bertanduk. "Dewi Tengkorak Hitam," desis Rangga mengenali perempuan tua itu. Pendekar Raja Wali Sakti pernah bertemu orang ini sekali ketika terjadi pertempuran di Bukit Setan. Memang sudah bisa ditebak kemunculan perempuan berhati iblis ini yang jelas pasti ingin merebut pedang naga geni yang ada di tangan Putri Naga Sewu. "Hehehe, kalian tidak akan pernah sampai ke Karang Setra," Dewi Tengkorak Hitam terkekeh. "Pandan Wangi, serahkan pedang dan kitab pusaka itu." Namun Putri Naga Sewu yang merasa dirinya bukan Pandan Wangi, hanya diam saja. Padahal Dewi Tengkorak Hitam menatap tajam padanya. "Puih, kalau aku tahu pedang itu terkubur bersamamu, sudah dari dulu kubongkar." Rungut Dewi Tengkorak Hitam. "Kotor sekali mulutmu, Nisanak," geram Rangga. "Wadia bala, serang. Bunuh mereka semua," seru Dewi Tengkorak Hitam keras. Seketika itu juga 6 orang bersenjata golok dan tombak serentak berlompatan menyerang. Eyang Jamus melompat mundur memberikan kesempatan pada Putri Naga Sewu dan Cempaka untuk menghadapi 6 orang dot itu. Sedangkan Dewi Tengkorak Hitam segera merangsek pendekar Raja Wali Sakti. Eyang Jamus sudah dapat mengukur kalau 6 orang itu tidak akan mampu menghadapi Cempaka dan Putri Naga Sewu. Seorang saja dari 2 gadis itu, belum tentu dapat ditundukkan. Tidak heran kalau sebentar saja sudah terdengar jeritan melengking tinggi, disusul ambruknya salah seorang dari mereka disertai simbahan darah. Belum lagi hilang suara jeritan itu, disusul jeritan lainnya. Melihat 2 orang roboh dengan mudah, Cempaka melompat mundur dibiarkan saja Putri Naga Sewu bertarung sendirian. Meskipun tidak menghunus pedang naga geni, namun Putri Naga Sewu mampu membuat 4 orang lawannya jatuh bangun menghadapinya. Dan sebentar kemudian 2 orang lawannya terjengkang, langsung tewas seketika.
Putri Naga Sewu berteriak keras disusul satu lompatan cepat bagai kilat. Dua pukulan dilepaskan secara beruntun. Maka, dua orang lawannya yang tersisa tidak dapat lagi menghindar. Ba, dua jeritan melengking terdengar menyayat, kemudian dua tubuh besar itu terjungkal ambruk ke tanah. Kepala mereka pecah dan dada melesak masuk ke dalam. Hanya sebentar bisa bergerak, kemudian diam tidak berkutik lagi. Putri Naga Sewu berbalik menatap Cempaka yang mengacungkan jempolnya. Kedua gadis itu berdiri berdampingan menyaksikan pertarungan antara pendekar Raja Wali Sakti melawan Dewi Tengkorak Hitam. Mengetahui tinggal sendirian, Dewi Tengkorak Hitam agak gentar juga hatinya. Padahal sudah dikerahkan lebih dari 20 jurus, tapi belum sedikit pun dapat mendesak pendekar Raja Wali Sakti. Kegentaran semakin melanda hati perempuan tua itu. "Mayang, bantu aku." Tiba-tiba Dewi Tengkorak Hitam berseru nyaring. Seruan yang keras itu membuat semua orang yang ada di hutan itu terkejut setengah mati. Lebih-lebih pendekar Raja Wali Sakti, yang sampai melompat mundur menghentikan serangannya. Cempaka langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dan pada saat itu, terlihat sebuah bayangan merah berkelebat di balik pepohonan. Secepat kilat Cempaka melesat mengejar bayangan tadi. Dan pada saat yang sama, Dewi Tengkorak Hitam memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Bagaikan kilat tubuhnya melompat melarikan diri. "Jangan lari kau, Hiaa!" Gesit sekali Putri Naga Sewu melemparkan pedangnya disertai pengerahan tenaga dalam cukup tinggi. Pedang naga geni yang berwarna merah itu melesat cepat melebihi anak panah yang terlepas dari busur, dan langsung meluruh ke arah Dewi Tengkorak Hitam. Begitu cepatnya lemparan Putri Naga Sewu, sehingga pedang naga geni menghunjam langsung ke punggung Dewi Tengkorak Hitam hingga tembus ke dada. Dewi Tengkorak Hitam terjerembab jatuh mencium tanah. Dia berusaha bangkit meskipun dada dan punggungnya terpanggang pedang yang selalu diimpikannya itu. Namun belum juga mampu berdiri, Putri Naga Sewu sudah melompat cepat. Langsung saja tangan gadis itu melayang memberi satu pukulan keras bertenaga dalam cukup tinggi. Hiaa! Prak! Dewi Tengkorak Hitam langsung tewas seketika dengan kepala hancur berantakan. Putri Naga Sewu menarik lepas pedangnya dari tubuh perempuan itu, kemudian menyarungkan kembali. Sebentar berdiri tegak, kemudian berbalik dan melangkah menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Eyang Jamus sudah lebih dahulu sampai di samping pemuda pendekar itu. "Mana Cempaka?" tanya Rangga yang memang tidak sempat melihat kepergian Cempaka karena terlalu terpusat perhatiannya pada Dewi Tengkorak Hitam. "Mengejar bayangan itu," sahut Putri Naga Sewu. "Mayang." Belum terjawab pertanyaan Rangga, tiba-tiba Cempaka muncul. Gadis itu langsung menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Napasnya tersengal, dan wajahnya bersimbah keringat. Rangga memandangi adik tirinya ini. "Tidak ada." "Cepat sekali menghilangnya," ujar Cempaka tanpa diminta memberitahu hasil pengejarannya. "Sudahlah. Malam ini dia pasti tidak akan berani muncul lagi," kata Rangga menjamin. "Tapi sewaktu-waktu bakal muncul kembali Kakang." "Aku yakin," bantah Cempaka. "Aku tahu. Tapi yang jelas tidak malam ini. Entah besok atau lusa." Benar-benar sudah gila dia. Tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Gerutu Cempaka. "Sebaiknya kau istirahat saja Cempaka." "Juga kau, Naga Sewu," kata Rangga seraya memandang ke wajah gadis itu dan setiap kali memandang, darahnya seperti berdesir hangat. Kedua gadis itu tidak membantah. Mereka mendekati api unggun yang hampir padam. Setelah menambahkan beberapa ranting, kedua gadis itu merebahkan diri beralaskan daun tikar pandan yang dianyam halus. Sedangkan Rangga dan Eyang Jamus duduk tidak jauh di bawah pohon. Mereka duduk bersila saling berhadapan. Dia juga pernah datang menemui Naga Sewu. Tapi waktu itu sambil menangis dan meminta maaf. "Aku sendiri tidak tahu apa persoalannya." Dia menyebut Naga Sewu sebagai Pandan Wangi, jelas Eyang Jamus. "Dan yang pasti Naga Sewu tidak mengakui, bukan?" Tebak Rangga pasti. "Benar." Mayang pasti merasa terhina, lalu mendendam. "Yah, persoalan lama terulang lagi," gumam Rangga pelan, seolah bicara untuk dirinya sendiri. "Dendam lama.
Tanpa ragu-ragu lagi Rangga menceritakan semua yang pernah terjadi antara Mayang dengan Pandanwangi, yang tentu saja juga melibatkan dirinya. Eyang Jamus mendengarkan penuh perhatian. Kepala laki-laki tua itu terangguk-angguk tanda mengerti. Sampai Rangga selesai bercerita, Eyang Jamus masih diam sambil terangguk-angguk seperti mengantuk. "Rangga, kurasa ini ancaman serius bagi pemulihan Pandanwangi." Naga Sewu," ujar Eyang Jamus setengah bergumam. "Itulah yang menjadi pemikiranku, Eyang," sambut Rangga. "Yang pasti, Mayang tidak akan membiarkan gadis itu hidup kembali." Apa tindakanmu, Rangga?" "Rencana ini tetap berjalan, Eyang. Aku bisa mengerahkan prajurit-prajurit Karang Setra untuk menjaga Bukit Karungan. Yang jelas aku tidak akan jauh darimu. Percayalah, pekerjaanmu tidak akan mendapat gangguan yang berarti. Tapi entah dalam perjalanan ini, mungkin juga banyak hambatan," kata Rangga mantap. "Kau begitu bersemangat sekali anak muda." Eyang Jamus tersenyum penuh arti. Rangga jadi tersenyum kecut, sedikit wajahnya bersemu merah. Kata-kata laki-laki tua itu sangat tepat mengenai hatinya yang paling dalam. Sejak mengetahui dan yakin kalau Putri Naga Sewu adalah Pandanwangi, dia memang begitu bersemangat untuk mengembalikan gadis itu seperti semula. Rasanya tidak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya. Bersambung ke Bangkitnya Pandanwangi bagian 7. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.